Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang materi kimia pada pagi hari ini yang berkaitan tentang kesetimbangan, khususnya mempelajari tentang manipulasi reaksi dalam reaksi kesetimbangan. Mari kita lanjutkan. Dalam manipulasi reaksi kesetimbangan, maka kita akan membahas nanti ada beberapa cara, yaitu bagaimana mencari nilai Kc, menentukan untuk penentuan nilai Kc dengan cara mengubah arah reaksi kesetimbangan. Jadi kalau arah reaksi kesetimbangannya dirubah, maka Kc-nya nanti akan berubah juga. Nah, jika koefisiennya reaksi juga dikalikan, maka nanti bagaimana nilai Kc-nya? Dan jika misalkan ada dua reaksi kesetimbangan yang kita jumlahkan atau lebih, maka nilai Kc-nya bagaimana? Itu yang kita bahas hari ini, dan juga nanti ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengubah arah reaksi kesetimbangan. Jadi misalkan Bapak buat contoh soal adalah misalnya 2N2 gas ditambahkan dengan O2 gas. Dia setimbang menghasilkan 2N2O gas, ya kan? Berarti kalau kita cari nilai Kc kan ini kemarin adalah produk banding reaktan, jangan lupa dipangkatkan koefisien. Berarti nilai Kc-nya itu merupakan konsentrasi dari N2O pangkat 2 dibandingkan dengan konsentrasi N2 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1. Nah, jika misalkan Bapak ubah reaksinya menjadi reaksi kebalikannya, produknya jadi reaktan atau jadi produk, berarti ada 2N2O gas itu terurai menjadi 2N2 gas ditambah dengan O2 gas. Nah, di sini kita anggap dia Kc aksen ya. Maka nilai Kc aksennya itu sudah berubah menjadi produk banding reaktan. Berarti konsentrasi N2 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 dibandingkan dengan konsentrasi dari N2O pangkat 2, pangkat koefisiennya. Nah, jika kita perhatikan kedua Kc, maka bisa kita ambil hubungannya masing-masing ya. Jika reaksi diubah, maka di situ bisa kita dapat nilai Kc aksen. Itu kan merupakan konsentrasi N2 pangkat 2 kali O2 dibagi dengan konsentrasi dari N2O pangkat 2, kan gitu dia. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi 1 per konsentrasi N2O pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi oksigen. Nah, berarti kan yang ini kan untuk bagian bawah ini kan itu sudah sama dengan nilai Kc. Nah, gitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai Kc aksen itu merupakan 1 per nilai Kc. Oke. Jadi hubungan keduanya adalah jika arah reaksi diubah, maka nilai Kc-nya akan berubah juga menjadi 1 per Kc awalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu menentukan Kc jika koefisiennya kita kalikan dengan suatu faktor. Nah, misalkan di sini Bapak buat contoh, masih contoh yang sama, ya kan? Adalah misalkan tadi adalah 2N2 gas ditambahkan dengan O2 gas setimbang menghasilkan 2N2O gas. Seperti tadi ini Kc-nya merupakan sama dengan konsentrasi N2O pangkat 2 dibandingkan dengan konsentrasi N2 pangkat 2 dikalikan dengan O2. Nah, jika misalkan koefisiennya di sini kita ubah, ya kan, kita kalikan dengan faktor N, itu bisa berupa angka, di mana N-nya kita anggaplah sama dengan
2 lah misalkan. Berarti semua koefisien kita kalikan 2 ya. Nah, berarti dia sudah berubah menjadi N2-nya bukan jadi 2 kali 2 berarti jadi 4N2, ya kan? 4N2 ditambahkan dengan 2O2 gas setimbang menghasilkan 4N2O gas. Nah, jadi di sini kalau sudah kita kalikan menjadi 2 semua koefisien, maka nilai Kc aksen lah kita anggap di sini ya. Kc aksennya sudah berubah. Kenapa? Pangkat koefisien kan gitu. Berarti di situ tadi yang tadinya dia N2O pangkat 2, kita ubah menjadi N2O pangkat 4. Kenapa? Dalam kesetimbangan itu harus jangan lupa dipangkatkan dengan sesuai dengan koefisiennya. Berarti N2O jadi pangkat 4 kan? Dibagi dengan N2 pangkat 2, pangkat 4 dikalikan dengan oksigen pangkat 2. Nah, jika kita perhatikan nilai Kc ini, kita bisa ubah kan nilai Kc aksennya itu. Dia merupakan sama dengan N2O, kita keluarkan pangkatnya ya, biar serupa dengan persamaan awal. Pangkat 2 per N2 pangkat 2 dikalikan dengan oksigen. Nah, kan sama ya ini. Pangkat 2. Nah, jadi ini sudah sama ya dengan Kc aksen di sini sudah sama dengan Kc aksen yang di atasnya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi, ya kan ketentuannya bahwa nilai Kc aksen itu sama dengan adalah nilai Kc-nya dipangkatkan dengan 2. Gitu. Itu kalau faktornya 2. Jadi kalau kita anggap faktornya N atau 3 gitu. Jika kita kalikan koefisien 3, maka nilai Kc-nya sudah berubah menjadi pangkat 3-nya. Kalau kita kalikan koefisien menjadi 4, maka nilai Kc-nya harus dipangkatkan dengan 4. Jadi berapapun dikalikan koefisien, maka nilai Kc harus dipangkatkan sesuai berapa koefisiennya dikali. Bagian ketiga, yaitu bagaimana cara menjumlahkan reaksi-reaksi kesetimbangan, bagaimana menentukan Kc-nya. Nah, kita bahas untuk soal yang sama masih. Misalkan kita bilang adalah 2N2 gas ditambah dengan O2 gas setimbang menghasilkan 2N2O gas. Berarti bisa kita tentukan ini nilai Kc-nya. Kita anggaplah ini Kc1 ya. Itu sama dengan berarti produk bagi reaktan pangkat koefisien. Berarti konsentrasi N2 pangkat 2, N2O ya, pangkat 2, dibagi dengan konsentrasi N2 pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2. Nah, misalkan ada Bapak buat reaksi yang kedua adalah misalkan 2N2O, ya kan? Ditambahkan dengan 3O2 gas ditambahkan dengan 3O2 gas setimbang menghasilkan 4NO2. Nah, di sini bisa kita cari nilai Kc yang kedua kan itu sama dengan dia adalah konsentrasi NO2 pangkat 4 ya, dibandingkan dengan konsentrasi 2N2O maksud saya N2O pangkat 2 dikalikan dengan oksigen pangkat 3 ya, sesuai pangkat koefisiennya. Maka jika kedua reaksinya ini kita jumlahkan, ya kan? Nah, dia akan berubah menjadi kita eliminasi yang sama-sama ya. Berarti 2N2O ini bisa kita coret karena dia sama kiri kanan. Nah, oksigen ini dijumlahkan berarti ya karena dia sama. Jadi, bisa kita tuliskan persamaan keduanya adalah 2N2 gas ditambahkan dengan berarti sini O2 1
ditambahkan dengan 3O2 menjadi 4O2 ya, gas, setimbang menghasilkan 4NO2 gas. Jadi kalau kita cari di sini nilai Kc-nya, ya kan, Kc yang ketiga ini itu merupakan sama dengan NO2 pangkat 4 ya, dibandingkan dengan konsentrasi N2 pangkat 2 dikalikan dengan oksigen pangkat 4. Jika kita perhatikan nilai Kc yang ketiga ini, ya kan, nah, itu merupakan hasil penjumlahan dari kedua reaksi ya. Itu kurang lebih adalah perkalian dari yang keduanya, bukan? Coba kita perhatikan ya. Nah, coba kita kalikan yang dua ini. Apakah sama memang dengan yang ini? Berarti nilai kita anggap ya, berarti itu bisa kita tentukan bahwa nilai Kc yang ketiga itu merupakan Kc1 dikalikan dengan Kc2, ya kan? Coba kita buktikan ya apakah memang benar. Berarti Kc1-nya adalah konsentrasi N2O pangkat 2 per konsentrasi dari si N2 pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi oksigen. Kita kalikan dengan konsentrasi NO2 pangkat 4 dibandingkan dengan konsentrasi N2O pangkat 2 kalikan dengan konsentrasi O2 pangkat 3. Coba kita kalikan ya. Maka di sini NO2 itu atas bawah bisa dibagi ya berarti. Oke, habis. Nah, tinggal kita tuliskan hasilnya. Berarti yang sisanya adalah konsentrasi NO2 pangkat 4 dibandingkan yang di bawah. Yang sisa adalah N2 ya, konsentrasi N2 pangkat 2 ya kan, dikalikan dengan konsentrasi oksigen pangkat. Nah, di sebelah kiri ada O2 aja, di sebelah kanan ada O2 pangkat 3, berarti kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan ya, berarti pangkat 4. Nah, berarti sudah terbukti ya. Nah, bahwa nilai Kc ketiga itu merupakan hasil perkalian antara penjumlahan dari reaksi 1 dan reaksi 2, perkalian Kc-nya. Nah, oke, kita misalkan ada contoh soal sebagai berikut. Ada sebuah umpama reaksi, ya kan? Ya, misalkan ada dua reaksi yang di sini kita diketahui adalah A tambah B menghasilkan C tambah D dengan Kc-nya, ditambah E menghasilkan B tambah F dengan Kc-nya. Kita tentukan untuk 3 soalnya. Nah, katanya di bagian A yang ditanya itu ada C ditambah D setimbang menghasilkan A ditambah B. Jika kita perhatikan baik-baik, C ditambah D menghasilkan A ditambah B. Berarti kalau dari reaksi yang diketahui itu merupakan ada reaksi yang pertama di mana reaksinya sudah diubah arahnya. Yang produk jadi reaktan jadi produk. Berarti bisa kita simpulkan dari reaksi tersebut bahwa untuk nilai Kc-nya itu merupakan sama dengan 1 per Kc1-nya. Nah, gitu dia ya nilainya. Kenapa? Karena reaksinya hanya diubah tanpa ada dibuat perkalian koefisien ataupun penjumlahan reaksi. Oke, coba kita cek untuk soal bagian B. Bagian B katanya yang diminta adalah 2A ditambah dengan 2B itu setimbang menghasilkan 2C ditambah dengan 2D. Nah, jika kita perhatikan reaksi yang ditanya ini dengan reaksi yang diketahui bahwa sebenarnya dia itu merupakan mirip dengan reaksi yang pertama A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Hanya bedanya koefisiennya sudah dikalikan dengan 2. Nah, jika koefisiennya dikalikan 2, maka nilai Kc-nya juga berubah menjadi pangkat seberapa banyak Kc-nya, seberapa banyak koefisiennya dikalikan. Maka nilai Kc-nya sudah berubah sama dengan nilai Kc1 dipangkatkan 2 sesuai dengan pangkat koefisiennya.
Jadi kalau misalkan yang kita cari adalah 3A ditambah 3B, maka nilai KC-nya sudah berubah menjadi KC1 pangkat 3. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Nah, untuk bagian yang ketiga, bagian C, yang diminta katanya nilai KC dari A ditambah E menghasilkan katanya C ditambahkan dengan F. Jika kita perhatikan baik-baik yang ditanya ini, A ditambah E dan menghasilkan C ditambah F. A itu ada di reaksi yang pertama, E ada reaksi yang kedua, C reaksi yang pertama, F reaksi yang kedua. Berarti bisa kita pastikan bahwa reaksi yang ketiga ini itu merupakan penjumlahan dari kedua reaksi pada soal tersebut. Maka kita jumlahkan reaksi yang awal. Berarti dia A ditambah B setimbang menghasilkan C ditambah D. Dan reaksi dia adalah KC1 ya. Nah, untuk reaksi yang kedua kita tuliskan D ditambah dengan E setimbang menghasilkan B ditambah dengan F. Ini adalah KC yang kedua. Berarti ini reaksi kita jumlahkan, ya kan? Yang sama-sama berseberangan itu bisa dieliminasi, berarti B-nya bisa dieliminasi, D-nya bisa dieliminasi. Berarti sisanya itu merupakan A ditambah E setimbang menghasilkan C ditambah F. Apakah sudah sama dengan ditanya? Oh iya, sudah sama. Jika reaksi dijumlahkan, maka nilai KC-nya sudah berubah menjadi perkalian antara KC pada reaksi pertama dan reaksi kedua. Berarti KC1 dikalikan dengan KC yang kedua. Oke, demikian dulu. Sudah pas ya? Baiklah, demikian dulu untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak harap sudah mengerti tentang apa yang kita ajarkan pada pagi hari ini, yaitu tentang manipulasi reaksi. Jika ada yang belum mengerti, silakan tanya kepada gurunya masing-masing di forumnya masing-masing, baik di Classroom, grup WA, dan lain-lain. Demikian dulu pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ini video supaya membantu teman-temanmu yang lainnya untuk mengetahui bagaimana mudahnya pelajaran kimia tersebut. Demikian pagi ini, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.